Tes satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan bahas mengenai beberapa saham yang update kuartal 3 sudah muncul, tapi sepertinya belum saya bahas. Cuma karena hari ini satu IHSG turun, terus yang kedua Cloudflare lagi down ya. Jadi ada berita serentak nih media sosial hingga ChatGPT ikut tumbang. Ini layanannya Cloudflare ini firewall ya. Saya mau akses AnyDo juga nggak bisa. Nah ini yang Singapura ikutan tumbang. Jadi saya akan review BSSR, Elsa dan MCOL. Ketiganya itu pakai Stockbit aja. Nih sekalian aja di comparison. Jadi kalau di compare antara BSSR, Elsa, PTRO sama MCOL itu seperti ini di Stockbit ya, mulai dari current PE rasio. Jadi saya sebenarnya jarang sekali pakai PE. Ada beberapa reviewer atau ada beberapa metode pakai PE, price earning ratio. Tapi sebenarnya rasio ini itu semu kalau dibandingkannya dengan kita. Cuma kalau dibandingkannya dengan perusahaannya yaitu real begitu. Tapi kalau dibandingkan dengan kita misalnya PE 7,61 artinya 7 tahun balik modal gitu kan. Itu BSSR-nya yang 7 tahun balik modal, bukan kitanya sebagai pemegang saham. Nah, kitanya sebagai pemegang saham itu diambilnya dari mana? Dari dividen yield. Makanya kalau PE-nya 7, dividen yield-nya nggak 7, ya nggak 7 tahun balik modalnya. Sorry, maksudnya dividen yield-nya bukan 7. Berarti berapa tuh kalau 7 tahun itu 14%-an kah? Jadi gitu ya. PE hanya sebagai referensi. Terus earning yield. Nah, ini menarik nih kalau earning yield. Karena ini yang berhubungan langsung dengan kita. Terus ada market cap. BSSR 10T, Elsa 3T, MCOL 13T. Nah ini PTRO 88T. Ini nggak masuk akal ya, PE-nya 581. Nggak masuk akal menurut saya. Gross profit yang paling bagus sebenarnya ada di BSSR secara prosentase. Net profit di MCOL secara prosentase. Terus ada return on asset, return on equity. BSSR paling gede, return on capital employee dan seterusnya ya. Terus ada current PE ratio, quick ratio. Kalau ngelihat ini BSSR lumayan superior ya. Nah, ini bayangkan return on equity-nya aja 26%. Berarti 4 tahun itu balik itu equity-nya. Dari return yang ada, equity-nya, modalnya, apa kekayaan, balik loh. Bagus, menguntungkan sekali buat pemegang saham. Kemudian dari price performance, ini ada dividen. Dividen yang paling gede yield ada di BSSR ya, 60 mana nih? 200 ya, 200 Elsa 3. Itu menurut ini. Nah, nanti kita kita cek dengan screener kita. Bener seperti itu apa enggak tuh? BSSR itu yang nomor 1. Kedua ada Elsa, ketiga ada MCOL. Terus price performance 1 bulan terakhir BSSR nggak kemana-mana. Kemudian Elsa naik 10%, MCOL naik 7%, PTRO naik 31% satu bulan terakhir PTRO. Jos, mantap. 3 tahun terakhir BSSR tuh minus 1,5, Elsa plus 55, MCOL minus 46, PTRO plus 2625%. Jos ini untuk PTRO. Terus ada di balance sheet rasio-rasio ya, menurut saya masih BSSR pemenangnya. Mau aset enggak ya, ini liabilities. Cash memang paling kecil karena mungkin paling loyal sih bagi dividen. Revenue paling kecil ada di MCOL. Lu bayangin revenue aja sama semua kayak gini ya teman-teman ya. 12T, 14T, 10. Ini 12T ini PTRO. Masa harganya berapa kali lipat ini PTRO ini? Enggak pas banget loh. BSSR cuma 7,6 ya PE-nya. PTRO bisa 581. Keren banget deh. Keren lompatnya ya maksudnya. Net income paling gede BSSR secara mon. PTRO paling kecil 200 miliar. Ini loh yang saya nggak habis pikir ya, kenapa teman-teman kenapa orang-orang tuh pada ngejar-ngejar.
Tuh naiknya. Mantap PTRO. Terus mana Bang laporan keuangannya? Ya ini. Lihatnya begini aja karena tadi mau ngakses laporan keuangan yang PDF agak kesusahan. Nah, daripada lama-lama udah pakai ini aja lah. Daripada hari ini juga kita nggak upload kan? Gak apa-apalah upload pakai ini. Karena pendapatan yang lihat BSSR bagus ya. Kemudian laba kotor turun karena ada beban pokok penjualan, laba usahanya juga turun. Tapi kalau ngelihat seperti ini sebenarnya ya plus minus sih. Dengan naiknya total pendapatan tapi beban pokok penjualan juga naik, ya berarti profitnya yang gerus. Bahkan dibandingkan kuartal 3 2024 lalu, itu posisinya kuartal 3 ini memang turun. Jadi lumayan struggle. Oke, terus gimana kondisinya Bang kalau masuk screener? Nah, ini kita lihat BSSR, Elsa, dan MCOL. Harga terakhir untuk BSSR 3920 hari ini ya, hari Selasa. Lalu ada Elsa 530, itu Elsa minus 4,7% hari ini drop karena kemarin juga sempat naik agak lumayan tinggi. Lalu ada MCOL. MCOL ini plus 0,8%. Wah, harganya sideways agak lama dan di situ-situ saja. Saya pikir dulu support ini nggak ditembus ya, ternyata tembus. Oke, kita turunin aja supportnya. Ini adalah MCOL. BSSR kok nggak ditanya? Ya udah BSSR tanyalah. Nah, ini dia. Kemarin karena udah bagi dividen, dividennya gede, langsung anjlok drop. Jebret ke 3.920. Ya biasa pada nyari dividen kali ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, kita evaluasi berdasarkan potensi yield yang bisa kita terima. Nah, BSSR itu bagi dividennya karena lumayan rutin, bisa 3 kali, 4 kali. Setahun saya di sini tuliskan 3 kali. Elsa 1 kali, MCOL 2 kali. Nah, kalau dilihat sisa dividen atau dividen per tahun, potensinya BSSR itu di 11 sampai 11,5%, Elsa 7,1%. Kemudian MCOL itu 3,5 sampai 3,7% setahunnya ya. Benefit yang didapatkan atau yang dikasihkan ke kita secara direct sebagai seorang investor. Maka kalau ngelihat seperti ini, maka BSSR lah yang sebenarnya menjadi pilihan di situ. Kelemahannya dari kemarin BSSR itu satu, mereka belum rilis juga laporan cadangan batubara terupdate-nya mereka. Nah, ini saya nggak tahu ada strategi khusus bagaimana dari direksi, kenapa progres itu tidak atau belum dirilis ke publik ya. Terus kalau 2023 2024 gimana? Nah, BSSR konsisten ya, 467 456. Kemudian Elsa ini agak kurang nih secara konsistensinya, 28 ke 39. Terus MCOL, apalagi MCOL 600 ke 305. Dan sekarang pun estimasinya cuma di 3,5%, Rp134 per lembar saham. Jadi dibandingkan dengan EPS-nya yang ada di sini. Nah, dengan seperti ini kalau kita masukkan nih 11,1 di simulasi dividend for living, menarik apa tidak? Menarik sekali karena selama 25 tahun nabung saham 2 juta, 2.400.000, 5 tahun ke 15, 28, 34, 41, 49. Maka di tahun ke-25 kita sudah bisa mendapatkan dividen Rp37 per bulan. Gitu. Apalagi kalau diterusin sampai 30 tahun nih, 67,5 juta per bulan yang bisa diterima dividennya. Atau 800 juta karena pembayarannya itu bukan per bulan, jadi kita nunggunya setahun. Contohnya ya yang tadi ya 810 juta nih per tahun kalau udah 7 miliar dengan yield dividen yang 1,1. Jadi apakah menarik BSSR, Elsa, dan MCOL? Jawaban saya untuk setahun itu menarik, tapi untuk jangka pendek BSSR sudah bagi dividen. Jadi sisanya tinggal sekitar 5,5. Nah, ini saya kira cukup dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video yang lain. Buat teman-teman yang mau support di channel ini dengan melihat lebih detail list saham-saham di tempat saya, bisa join ya di join channel. Jadi di situ nanti akan kelihatan mana urutan tertinggi, mana yang terendah dari list saham dividen sehingga kita bisa rebalancing portofolio, mana yang jadi prioritas, mana yang
ditinggalkan dulu secara prioritas sampai nanti ketemu prioritas baru. Kayak BSSR ini posisinya mungkin sekitar nomor 5, El Nusa itu sekitar 30-an. Kemudian Prima Andalan Mandiri atau MCOL ini sekitar urutan 70-an. Jadi kalau kita nggak dapat urutan ini agak susah, agak bingung kita mau masuk atau keluar di saham yang mana. Tapi kalau sudah punya ya, seminggu sekali paling tidak diupdate, itu lebih gampang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.